Halo teman-teman semua, Em, kita bertemu lagi di sesi 12 mata kuliah PSI 101 Ilmu Politik Universitas Bagri. Nah, pada sesi 12 ini saya akan memberikan materi tentang kebijakan publik yang merupakan salah satu subdisiplin ya dari ilmu politik yang juga konsentrasi yang ditawarkan pada prodi Ilmu Politik Universitas Bagri. Nah, pada paparan materi ini, saya akan menjelaskan apa sih itu yang dimaksud dengan kebijakan, kebijakan publik, kemudian beberapa konsep penting dalam kebijakan publik. Setelah itu, kita akan melihat bahwa sejatinya satu kebijakan itu harus diimplementasikan, dan pihak yang mengimplementasikannya adalah birokrat. Nah, kita akan berdiskusi tentang apa itu birokrasi juga. Kemudian juga terakhir kita akan bicara tentang adanya inovasi-inovasi atau perkembangan terkini dalam konteks pelayanan publik oleh birokrasi. Baik, selamat menyaksikan semuanya. Kita mulai terlebih dahulu dengan seperti apa sih hubungan antara kebijakan publik dengan politik ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya dalam politik, yang namanya kebijakan itu adalah sesuatu yang paling sering disoroti, paling banyak disoroti oleh banyak orang. Kenapa? Karena kebijakan itu lahir dari sebuah proses politik, ya. Dan proses politik itu kan proses yang berupaya kemudian mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, hasil luarannya, hasil akhirnya adalah kebijakan atau dinamakan juga dengan kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan dalam proses politik di level negara itu punya dua konsekuensi. Ya, di satu sisi dia kemudian punya dampak yang positif. Ya, misalnya kebijakan tersebut kemudian mampu mengakomodasi berbagai kepentingan terkait dengan alokasi sumber daya tertentu. Gitu ya, semua orang puas. Tapi di sisi lain, tidak semua orang kemudian puas dengan kebijakan yang dibuat, atau malah mungkin kebijakan itu punya dampak yang negatif secara luas terhadap masyarakat. Nah, secara definisi, kebijakan itu bisa kita lihat sebagai sebuah tindakan ya, atau di sini ya rencana dari sebuah tindakan yang sifatnya formal, karena kebijakan publik itu dilahirkan oleh sebuah lembaga yang namanya negara beserta dengan berbagai macam institusi di dalamnya. Sehingga dalam pemahaman kita, kebijakan publik dalam ilmu politik adalah bicara sebagai sebuah decisions, keputusan ya, yang sifatnya formal, state didefinisikan disebarluaskan secara luas kepada masyarakat yang berasal dari lembaga atau institusi negara. Nah, ketika kita melihat kebijakan dalam perspektif ruang lingkup definisi yang seperti ini, kita bisa memahami sebenarnya yang namanya kebijakan itu berbicara sebuah produk politik dalam 3 level. Gitu. Pertama, bicara soal motivasi atau intentions ya. Jadi ketika dia bicara plan of actions, maka kita akan melihat sebenarnya pemerintah mau apa sih dengan kebijakan ini. Ya, misalnya lihat undang-undang, itu kan kalau kita lihat undang-undang, peraturan pasti ada kan. Menimbang, kemudian mengingat, memutuskan. Nah, menimbang, mengingat, memutuskan ini kan bicara soal apa sih yang sebenarnya menjadi concern dari para pembuat kebijakan. Dalam hal ini adalah pemerintah ya, atau lembaga-lembaga negara. Nah, ini bicara tingkatan intentions atau niatan kebijakan sebagai sebuah intentions ya. Yang kedua, kebijakan juga bisa dilihat dalam perspektif tindakan itu sendiri gitu.
Jadi kalau tadi menimbang, mengingat, nah memutuskan. Memutuskan ini isinya kan kalau kita lihat undang-undang, peraturan pemerintah dan segala macam, peraturan daerah gitu ya. Itu kan memutuskan ada beberapa hal, mulai dari definisi dulu, kemudian apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, ruang lingkup apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tujuannya apa. Nah, ini action. Jadi, action ini bicara tataran instrumen. Jadi dari intention tadi, action ini melihat instrumen apa yang diimplementasikan, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu. Dan terakhir tentunya kita bicara kebijakan dari perspektif hasil ya, output apa, impact-nya di masyarakat. Apakah kemudian yang namanya kebijakan publik tersebut benar-benar mencapai tujuan awalnya di masyarakat, misalnya untuk meningkatkan ketertiban umum, atau misalnya meningkatkan pendapatan negara, atau malah tidak. Nah, ini kebijakan juga bisa dilihat dari perspektif itu, perspektif result, hasil. Jadi, ketika memandang satu kebijakan publik, maka kita harus melihat itu sebagai satu keputusan yang sifatnya formal. Nah, keputusan ini sendiri terdiri dari tiga perspektif, intentions, actions, dan results. Jadi sangat kompleks sekali ya kebijakan publik. Kita tidak bisa kemudian menganalisa kebijakan publik hanya pada level action, tapi kita juga harus melihat dampak dari actionnya seperti apa. Nah, inilah yang menjadi ruang lingkup dari studi kebijakan publik sebenarnya. Dari pemahaman tentang apa itu kebijakan dan kebijakan publik, sekarang kita bahas beberapa konsep yang sering digunakan dalam kebijakan publik atau analisa kebijakan publik ya. Satu yang paling penting adalah kalau berbicara kebijakan publik pasti seringkali orang bicara tentang isu. Ya. Apa sih policy isunya? Isu kebijakannya apa? Apa sih yang menjadi masalah? Nah, isu ini biasanya berupa kumpulan masalah atau satu masalah gitu, yang kemudian ada di masyarakat. Ya kan. Banyak nih, pasti banyak sekali masalah gitu ya di masyarakat. Mulai dari level yang paling bawah sekali sampai ke level yang pemerintah pusat gitu ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu kan banyak sekali permasalahan-permasalahan. Dan issues, kita bicara masalah kebijakannya apa gitu. Nah, kemudian konsep yang kedua ada namanya agenda setting. Nah, agenda setting ini berbicara bagaimana dari berbagai macam isu tadi, hanya beberapa isu yang kemudian menjadi prioritas. Tuh, nanti saya akan jelaskan setelah ini kita bahas tentang policy stage, tapi setidaknya dipahami bahwa agenda setting itu bagaimana dari mungkin beribu-ribu masalah yang ada di masyarakat dan harus diselesaikan oleh negara. Itu agenda setting itu menjelaskan bagaimana hanya beberapa isu yang kemudian menjadi concern atau menjadi prioritas dari pemerintah atau pengambil kebijakan dalam hal ini. Nah, dari agenda setting, maka konsep yang juga tidak kalah pentingnya adalah policy network, ya, jejaring kebijakan. Jadi kalau tadi issues itu banyak ya, nah nggak semua orang memperhatikan isu yang sama. Jadi contohnya begini, misalnya isu di sektor pertanian, gitu ya. Nah itu kan tidak semua aktor di negara yang fokus pada isu tersebut. Kalau kita perhatikan misalnya isu terkait misalnya kebijakan pertanian, ya mungkin dari sisi pemerintahnya ada Kementerian Pertanian, petani sendiri, asosiasi petani gitu ya. Lalu produsen apa? Kalau petani itu butuh pupuk, produsen benih gitu ya. Kemudian juga pertanian itu butuh air ya, mungkin masuk juga Kementerian Pekerjaan Umum gitu ya, pengairan. Nah, ini aktor-aktor ini berada dalam satu jejaring yang sama, dalam satu isu yang sama. Fokusnya ke isu yang sama. Harus diingat bahwa
satu aktor mungkin dia tidak hanya terikat pada satu isu yang sama. Kayak tadi Departemen Pekerjaan Umum kan banyak yang di isu yang coba diselesaikan gitu ya. Tidak hanya persoalan infrastruktur pengairan tapi juga jalan dan segala macam. Nah, policy network atau policy community ini bicara soal aktornya. Ya, aktor-aktor mana saja sih yang kemudian saling berinteraksi, saling berhubungan dalam proses pembuatan kebijakan di sektor, contohnya tadi saya kasih pertanian, atau mungkin misalnya di sektor pertambangan, di sektor perdagangan, sektor pertahanan, perikanan, macam-macam, tergantung dengan sektor kebijakan mana ya yang ingin dianalisa. Lalu konsep yang terakhir dan juga tidak kalah pentingnya, ini bicara cost benefit analysis, analisa untung rugi, kalkulasi. Nah, cost benefit analysis ini erat kaitannya karena begini, kebijakan itu kan intinya adalah memberikan solusi. Ya, kebijakan publik itu diputuskan oleh negara dengan tujuan untuk memberikan solusi. Dan ingat tadi, salah satu elemen dalam kebijakan itu adalah results atau dampak. Oleh karena itu, ketika menyusun satu kebijakan, yang namanya aspek dampak, potensi dampak negatif dan positif itu selalu menjadi pertimbangan. Dan dalam analisa kebijakan, cost benefit analysis ini juga yang menjadi salah satu aspek yang sangat penting, konsep yang sangat penting. Ya. Jadi kalau pakai analisis kebijakan, kita mau lihat aktor-aktor pembuatan kebijakan ini melakukan cost benefit analisisnya seperti apa sih? Misalnya, apakah kemudian kalkulasi cost dan benefit ini dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota dalam policy network, atau hanya sebagian, atau hanya pihak-pihak tertentu. Nah, ini pentingnya cost benefit analysis untuk dipahami. Jadi dia sebuah proses yang sangat panjang ya dalam proses perumusan kebijakan itu sendiri. Ada banyak sekali konsep-konsep dalam analisa kebijakan. Tentunya saya tidak akan jelaskan secara detail di sini karena nanti akan ada mata kuliah tersendiri tentang kebijakan publik. Tapi setidaknya 4 inilah yang seringkali muncul gitu ya, terkait dengan studi kebijakan publik atau analisa kebijakan. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang seperti apa sih proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Proses pembuatan kebijakan publik itu secara umum ya, dalam studi kebijakan publik atau studi ilmu politik itu seringkali disederhanakan menjadi 5 tahapan. Pertama, agenda setting. Tadi saya sudah jelaskan, agenda setting itu sebuah kondisi atau proses di mana ribuan atau ratusan ribu bahkan mungkin issues atau masalah kebijakan yang ada di masyarakat itu disaring ya, dan kemudian hanya beberapa yang menjadi prioritas masyarakat atau pemerintah gitu ya. Nah, inilah proses agenda setting. Kalau teman-teman sering lihat di koran, di media online gitu kan, seringkali kita lihat hanya ada beberapa masalah kebijakan yang diperdebatkan di media gitu ya. Tidak semua masalah, padahal kalau dipikir-pikir kehidupan berbangsa dan bernegara itu masalahnya sangat kompleks ya. Tapi bagi publik dan bagi pemerintah itu hanya beberapa masalah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Nah, ini namanya agenda setting ya. Jadi bagaimana masalah yang ada di masyarakat itu bisa mengerucut dan menjadi fokus dari masyarakat dan pemerintah sendiri. Gitu. Setelah agenda setting, udah tahu nih masalah prioritasnya apa yang harus diselesaikan. Masuklah ke tahapan formulasi kebijakan.
Nah, disinilah kemudian proses politik yang lebih intensif berjalan. Ya, agenda setting juga proses politik ya. Membawa satu isu menjadi prioritas itu kan butuh proses politik, butuh perdebatan, butuh pertarungan kekuasaan, hegemoni, dan macam-macam. Nah, di policy formulation lebih sifatnya agak sedikit teknis, itu proses politiknya. Jadi bicara apa sih solusi yang ditawarkan terhadap masalah yang ada, atau misalnya kesepakatan dahulu, ini masalahnya utamanya apa? Gitu. Ya kan, apa sih problem utamanya? Ini penting ya dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi aktor-aktor pengambil kebijakan di level pemerintah dan masyarakat itu setidaknya butuh satu kesepakatan yang sama tentang apa sih yang menjadi masalah utama dalam di sektor prioritas ini. Nah, disinilah kemudian proses policy formulations-nya bisa melibatkan masyarakat, bisa melibatkan ahli gitu ya, bisa kemudian nanti melibatkan berbagai macam rapat, pertemuan gitu ya dengan berbagai macam orang, pengusaha, macam-macam. Inilah policy formulations. Jadi proses di mana permasalahan itu dicarikan solusinya. Nah, ketika policy formulation selesai, draft undang-undang ada, draft perdanya ada, draft peraturan menteri, peraturan apapun itu, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, adoption. Nah, policy adoption ini penting. Kenapa? Karena tadi ingat, kebijakan publik itu kan formal, artinya dia harus ditetapkan oleh pengambil kebijakan. Kalau levelnya daerah, ya perda, misalnya oleh gubernur gitu ya, dan DPRD. Kemudian kalau levelnya nasional, ya presiden gitu, atau perdana menteri, dan DPR atau parlemennya. Nah, ini formal, sehingga ketika dia formal dalam artian dia punya kekuatan hukum yang kuat, yang tetap, dan harus dijalankan. Ini pentingnya tahapan policy adoption. Ya. Setelah kemudian ditetapkan dengan peraturan, dengan undang-undang, perda, atau apapun itu, maka tahapan berikutnya adalah diimplementasikan. Mulai tuh kemudian dari satu undang-undang yang kompleks itu dibikin peraturan pemerintah turunannya. Dari peraturan pemerintah turun lagi bikin peraturan menteri, gitu ya. Turun prosedur segala macam gitu. Nah, ini implementasi. Bagaimana dari satu dokumen kebijakan formal yang baru saja diadopsi atau diformalkan atau disahkan, itu dibuat aturan turunannya untuk kemudian diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang memang diberikan amanat oleh peraturan tersebut untuk menjalankan kebijakan ini. Setelah diimplementasikan, ada tahap yang namanya evaluasi. Nah, tahapan evaluasi ini Ini yang juga bagian sangat penting ya sebenarnya terkait dengan kebijakan publik. Seringkali gini, begitu kebijakan itu disahkan, seringkali proses evaluasi itu tidak begitu tidak begitu menjadi menarik gitu. Padahal sebenarnya proses evaluasi kebijakan itu adalah proses yang sangat penting sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam evaluasi ini, baik itu pemerintah maupun masyarakat menilai apakah kebijakan yang sudah ditetapkan dan dijalankan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau paling tidak apakah dia berhasil mengatasi permasalahan yang tadi sudah dibahas di level atau tahapan agenda setting dan policy formulation. Nah, ini penting gitu ya. Nah, kalau misalnya temuannya adalah dibutuhkan satu revisi, dibutuhkan satu perbaikan, ada beberapa jalan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, misalnya ini kan policy evaluations, itu bisa mendorong adanya revisi dalam
tiga stages yang berbeda. Ya. Dia bisa kemudian menjadi satu masalah baru, kebijakan yang diimplementasikan itu, sehingga masyarakat atau publik mendorong ini harus direvisi, gitu ya, total, contohnya misalnya. Atau misalnya dari policy evaluation ini dia langsung masuk ke policy formulations. Ya, oke, ini ada yang salah nih, pasalnya kurang misalnya. Oke, kita langsung amandemen cepat gitu ya. Atau misalnya di level prosedural, oh ada satu PP-nya yang kurang, oke direvisi. Nah itu bisa di policy implementation. Biasanya kalau di ke agenda setting, ini sifatnya sangat-sangat mendasar problemnya ya, revisinya. Artinya mungkin yang namanya kebijakan yang sudah dihasilkan itu membutuhkan revisi yang sangat besar. Ya, ingat bahwa di agenda setting ini kan ada kesepakatan tentang apa sih masalah utamanya. Nah, inilah 5 tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yang kita harus pahami ya. Dan biasanya macam-macam nih, bisa 10, tapi biasanya 5 ini selalu ada: agenda setting, formulations, adoption, implementation, dan evaluation. Jangan lupa yang namanya policy making ada revisi gitu. Walaupun bahasanya policy making atau pembuatan kebijakan, evaluations itu bagian yang tidak terpisahkan. Itu yang harus diingat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tahapan dalam proses pembuatan kebijakan. Dan salah satu tahapan yang penting itu adalah implementasi kebijakan ya. Implementasi kebijakan itu kan erat kaitannya dengan siapa sih yang sebenarnya mengimplementasikan kebijakan. Gitu ya. Setelah itu kebijakan didiskusikan, diperdebatkan, kemudian ditetapkan, berikutnya diimplementasikan. Nah, yang mengimplementasikannya adalah pemerintah. Dan dalam prakteknya adalah birokrasi atau birokrat. Ya. Jadi kebijakan publik itu sejatinya yang melaksanakan ya birokrat atau aparatur sipil negara ya, kalau nyebutnya secara ASN gitu. Atau juga mungkin pegawai pemerintah non PNS, ada juga istilah seperti itu. Tapi yang namanya kebijakan publik itu diimplementasikan oleh organ atau aparatur negara. Nah, kalau kita bicara birokrasi, itu satu pandangan yang paling dominan ya dalam teori tentang birokrasi adalah pandangan Weberian, seorang sosiolog dari Jerman. Weber itu melihat yang namanya birokrasi itu adalah organ pemerintahan yang punya 3 karakteristik utama. Ya, pertama adalah rasionalitas. Kenapa dia rasional? Dalam artian tindakan seorang atau aktor atau birokrat itu selalu didasarkan pada peraturan. Itu ya. Jadi peraturan itu kan sifatnya sebuah sistem, sehingga ketika dia melakukan A, sudah pasti hasilnya misalnya B. Itu yang diharapkan, sehingga itu disebut rasional. Dan juga yang namanya birokrasi itu sifatnya impersonal. Ya, dalam artian begini, ya dia menjalankan kebijakan. Tidak ada misalnya pandang bulu, tidak ada pilih kasih. Idealnya dalam bayangan Weberian. Nah, birokrasi itu sendiri kan seringkali erat kaitannya dengan administratif juga ya, aspek administratif ya. Kalau bayangan administratif mungkin surat menyurat dan segala macam, padahal sebenarnya yang namanya birokrat itu adalah pelaksana kebijakan publik. Itu tidak hanya aspek administratif ya, tapi mengawasi, menjalankan. Nah, dengan fungsi yang sebesar ini, menariknya birokrat ini adalah bagian dari negara yang kemudian tidak dipilih. Ya, kalau politisi, pejabat
menteri gitu ya, tingkat menteri presiden itu kan dipilih lewat pemilu, tapi birokrat enggak. Pemerintah boleh berganti, birokrasinya tetap begitu itu. Punya struktur sendiri, punya pola karir sendiri. Gitu. Fungsi utama birokrasi ya tadi saya jelaskan, administrasi itu mungkin yang sering kali lihat utama, tapi juga birokrasi juga menjalankan kebijakan ya, menerima masukan-masukan dari masyarakat. Jadi dia juga menjalankan fungsi evaluasi kebijakan tadi. Selain pelaksana, dia juga yang namanya seorang birokrat atau ASN itu bisa melakukan evaluasi sebenarnya. Ya. Jadi ketika misalnya menerapkan satu kebijakan ini ternyata masyarakat tidak melihat ada dampaknya ya, dia bisa melaporkan kepada institusinya. Dan fungsi lainnya gitu ya stabilitas politik. Kok stabilitas politik gitu ya kalau kita bayangkan, padahal kan dia bukan tidak dipilih gitu ya, tidak punya political interest, tapi bayangkan misalnya kalau birokratnya mogok, birokrasi mogok, wah itu stabilitas politik bisa terganggu ya, sangat sangat dramatis dampaknya gitu ya. Aktivitas ekonomi mungkin bisa terhenti, tapi kalau misalnya pelayanan publik berhenti, wah itu dampaknya bisa sangat-sangat besar terhadap stabilitas politik. Orang-orang bisa protes dan segala macam. Nah ini juga menjadi salah satu fungsi, kalau saya bisa bilang tersembunyi dari yang namanya birokrasi. Gitu. Karena birokrasi tetap ada selama pemerintah itu bisa berganti-ganti ya, sehingga kita melihat bahwa sebenarnya birokrasi itu punya posisi yang sangat-sangat penting ya, dalam proses pembuatan kebijakan. Dari mulai agenda setting, policy formulations itu sudah melibatkan birokrasi ya. Jadi proses pembahasan pembuatan undang-undang di DPR, loh ya melibatkan dukungan birokrasi semuanya. Ya, ASN yang bekerja di DPR mempersiapkan materi rapat, kemudian mengumpulkan atau mendata masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan pembuatan undang-undang tertentu gitu kan. Jadi sedari awal gitu, termasuk dari agenda setting ya, itu sudah terlibat birokrasi itu hingga sampai ke evaluasi. Gitu. Nah kalau kita lihat juga misalnya tadi saya bilang pemerintah boleh berganti, birokrasinya enggak. Dan kalau kita lihat menteri itu kan jabatan politik, gitu. Seorang menteri bagaimanapun juga akan membutuhkan support dari birokrasi karena yang tahu atau yang paham proses implementasi kebijakan itu ya birokrat, dan dukungan logistik tentunya itu juga penting. Jadi menteri itu akan sangat mengandalkan direktur jenderalnya, sekretaris jenderalnya, kemudian direktur-direktur di bawahnya gitu, hingga ke lapangan. Gitu. Ini betapa sangat kuatnya satu struktur birokrasi. Dan kondisi ini kemudian sebenarnya memperlihatkan bahwa yang namanya birokrat tuh punya keahlian tersendiri. Selama bertahun-tahun ASN itu meniti karir di organisasi tersebut, dia tahu luar dalamnya, dia tahu mekanismenya. Nah, keahlian ini hanya dimiliki oleh ASN tersebut. Orang luar nggak tahu. Bahkan sekelas menteri pun mungkin belum tentu tahu bagaimana proses surat menyurat, disposisi segala macam gitu ya ketika baru menjabat. Tapi kalau ASN dia udah tahu pola pikirnya. Ketika ada isu ini, oh dia udah tahu masalahnya di mana. Karena memang bertahun-tahun bergelut di bidang yang itu gitu loh, sektor tersebut. Jadi kalau kita lihat ini profesi yang sebenarnya punya tingkat ekspertis sangat tinggi ya, keahlian. Walaupun
pada prakteknya tidak hanya di Indonesia ya, tapi di banyak negara gitu ya, bahkan negara maju pun punya masalah dengan birokrasi gitu ya. Mereka ini adalah aktor yang powerful ya kan, bahkan mungkin dalam beberapa konteks kalau saya sendiri melihat birokrasi ini sangat powerful dibandingkan politisinya atau political leaders gitu. Nah, dengan organisasi yang besar yang menjangkau sampai ke tingkat bawah gitu, akar rumput ke masyarakat, problem yang paling sering dihadapi terkait dengan birokrat adalah jumlahnya yang besar, gemuk, sehingga menjadi tidak efisien. Gitu ya. Banyak misalnya ASN yang idle gitu ya, atau yang tidak punya atau yang misalnya tugas-tugasnya sebenarnya bisa dilakukan oleh unit lain. Gitu. Jadi ada overlapping dalam pembagian tugas dan fungsi. Gitu ya. Ini satu masalah yang paling sering menjadi concern ya terkait dengan birokrasi. Tidak efisien, maka seringkali dibikin kita rasionalisasi jumlahnya itu dikurangi, pos-posnya disatukan, integrasikan. Problem berikutnya adalah korupsi. Wah, ini juga menarik ini. Jadi kalau kita lihat sepanjang sejarah KPK itu paling banyak tersangka korupsi itu kan dari kalangan ASN, birokrasi ya. Ya mungkin politisi yang ketangkep, misalnya menterinya satu, tapi misalnya dirjennya dua, direkturnya berapa, kasubdinnya, belum kemudian yang terlibat pertukaran uangnya, ASN-nya berapa gitu kan. Nah ini mengkhawatirkan sebenarnya ya angka korupsi ASN ini. Gitu. Sangat mengkhawatirkan. Ini problem yang kedua. Yang ketiga adalah clientelistic gitu ya, relations. Jadi karena birokrasi ini kan punya kultur tersendiri, punya pola karir tersendiri, dan tidak jarang kemudian mobilitas karir itu sangat ditentukan oleh apa namanya relasi dengan atasan gitu ya. Dalam beberapa konteks organisasi birokrasi itu seringkali masih mengandalkan gitu evaluasi yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Nah, evaluasi ini terkadang sifatnya bukan sifatnya merit system, tapi personal gitu ya. Banyak misalnya kasus beberapa apa misalnya kalau dulu ya ingat saya PNS itu ya harus lawyer sama atasan gitu yang paling penting pertama baru kepada institusi. Karena nanti yang merekomendasikan kenaikan pangkat misalnya atasannya. Nah, ini kan melahirkan satu hubungan klientelistik. Patronnya ya pimpinan, kliennya ya ASN-ASN bawahnya gitu. Sehingga dulu pemilunya kan ABS kan, asal bapak senang gitu kan, ikut aja apa yang atasan suruh gitu. Walaupun dalam beberapa aspek misalnya itu menyalahi aturan. Nah, ini bahayanya clientelistic relations gitu. Ada potensi pelanggaran aturan, dan yang kedua adalah ada potensi juga dengan model relasi yang sifatnya klientelistik ini, orang-orang di tubuh birokrasi yang misalnya punya pemikiran cemerlang, pekerja keras, itu seringkali bisa tersingkirkan gitu ya. Karena kuatnya clientelistic relations ini. Gitu. Yang mengalami misalnya promosi lebih banyak orang-orang yang dekat dengan pimpinan ketimbang orang-orang yang benar-benar bekerja, benar-benar memberikan public service. Nah, ini permasalahan ketiga dari birokrasi. Tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara juga terjadi, termasuk di negara-negara maju ya. Masih ada kasus-kasus seperti ini gitu. Jumlahnya yang terlalu besar, gemuk gitu ya, struktur organisasinya, korupsi, atau misalnya hubungan patron klien yang sangat apa namanya kuat gitu di dalam organisasi tersebut. Walaupun kemudian birokrasi sebagai pelayan publik itu dihiasi dengan banyak sekali masalah ya, seperti yang kita lihat tadi. Namun sekarang mulai berkembang pendekatan namanya New Public Management dalam kebijakan publik. Jadi pelayanan publik itu mulai mengadopsi teknik-teknik dalam
melayani publik yang diadopsi dari sektor swasta. Jadi kalau sektor swasta itu kan mereka memberikan pelayanan barang dan jasa dengan harapan customer itu akan balik lagi. Gitu ya. Nah, ini yang digunakan gitu ya. Bagaimana service itu sebenarnya menjadi prioritas utama dari pemerintah. Gitu, dan dilakukan dengan cepat, efisien, efektif. Gitu. Nah, selama ini kan kadangkala birokrasi itu melihat karena status dan ekspertis mereka gitu ya, seringkali pelayanan publiknya tidak begitu maksimal. Gitu. Tidak dapat dipungkiri bahwa misalnya paradigma bahwa yang membutuhkan pelayanan itu kan masyarakat. Gitu. Artinya ya birokrasi harus misalnya tidak dalam artian sebagai pelayan gitu ya, karena statusnya gitu ya. Di satu sisi mungkin melihat saya ini masa saya harus melayani masyarakat gitu ya. Padahal sebenarnya ya memang itu tugasnya gitu. Sebagai aparatur sipil negara, maka tujuan utamanya adalah melayani masyarakat. Gitu. Kalau kita lihat mungkin beberapa tahun atau 10-20 tahun yang lalu ya sangat berbeda sekali ya. Sebelum ada New Public Management, karena status itu kan jadi PNS itu kan status yang terhormat gitu ya. Dan seringkali masyarakat itu melihat PNS itu ya bukan pelayan gitu, pejabat jatuhnya. Nah, ini yang berubah seiring dengan adanya New Public Management. Contohnya kalau kita lihat misalnya ada mall pelayanan publik gitu ya, di dekat kampus kita tuh di Rasuna Said ada tuh MPP. Nah, di situ masyarakat, warga negara bisa mengurus mulai dari paspor, akte kelahiran, macam-macam. Satu pintu, satu tempat. Prosesnya clear, pembayarannya di situ juga, pengambilan dokumen di situ, bisa dipantau gitu ya. Nah, inilah bentuk New Public Management. Gitu. Bagaimana kemudian pelayanan publik itu tidak hanya dilihat sebagai hal yang yang sifatnya normatif, tapi memang harus dilakukan karena itulah fungsi dari negara, fungsi dari pemerintah ya untuk melayani publik. Kalau enggak buat apa? Kita punya negara, kita punya pemerintah kalau tidak untuk melayani, ya kan? Seperti itu. Nah, berikutnya saya akan kasih satu topik diskusi ya. Ini masih terkait dengan New Public Management. Biar nanti bisa didiskusikan atau mungkin direfleksikan secara masing-masing oleh teman-teman. Ini terkait dengan satu inovasi terbaru ya. Jadi kalau sekarang ini kan eranya Internet of Things katanya, di mana data penggunaan high speed internet itu akan menjadi masa depan bagi masyarakat manapun. Nah, begitupun dalam pelayanan publik muncul inovasi yang namanya kota cerdas atau smart city istilahnya ya. Di beberapa kota besar sudah mulai berdiri smart city ini. Jakarta sudah mulai 2014. Kemudian Bandung, di timur Indonesia ada Manado dan Makassar. Gitu. Yang ingin saya tanyakan atau bisa menjadi bahan refleksi kita adalah menurut teman-teman dari kebijakan smart city yang ada di Indonesia ini, apa sih kelebihannya? Dan lalu pasti ada kekurangannya. Dan yang terakhir, tantangannya apa sih? Mengembangkan kota cerdas atau smart city di Indonesia. Nah, 3 aspek ini saja yang kemudian bisa direfleksikan, kemudian nanti kita jadikan bahan diskusi ya dalam pertemuan tatap muka. Kemudian saya rasa di sini saja materi terkait dengan kebijakan publik. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan kemudian menimbulkan
ketertarikan yang besar terhadap kebijakan publik. Yang harus diingat bahwa kebijakan publik ini membahas satu hal yang sangat esensial ya dalam ilmu politik, yaitu luaran dari kebijakan itu sendiri. Dan teman-teman yang misalnya mengambil konsentrasi HI juga bisa sebenarnya mendalami kebijakan publik. Karena bagaimanapun juga kebijakan luar negeri adalah kebijakan publik karena dihasilkan oleh negara. Oke, saya akhiri materi sesi kali ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa dan jaga kesehatan selalu.